Bab ke-109. Duka. Malam ini Arjun sama sekali tidak bisa tidur. Bukan karena memikirkan Nala atau Lucy, melainkan dia teringat terus pada kakeknya. Kenapa tiba-tiba aku merasa kehilangan dan gelisah ya? Batin Arjun. Arjun segera melirik ke jam dinding. Waktu sudah menunjukkan sepertiga malam. Dia segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan wudhu. Setelah itu Arjun melaksanakan salat tahajud. Tanpa disadari, setelah selesai salam, Arjun tertidur masih di atas sajadah. Dia bermimpi didatangi oleh kakeknya. Arjun. Kakek, kenapa kakek bisa ada di sini? Tanya Arjun heran. Sebentar lagi kakek akan pergi, tetapi jangan bersedih karena doa kakek akan selalu menyertaimu. Nak, jaga adikmu, jaga kedua orang tuamu, dan kelak jika datang padamu dua pilihan yang sulit, maka serahkan semuanya pada Allah. Terkadang apa yang tidak kamu suka bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Iya, kakek. Jawab Arjun. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. Arjun segera terbangun dari tidurnya. Barusan aku tertidur dan bermimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Batin Arjun heran. Jun, bangunlah. Pinta Yongki dari luar. Arjun tiba-tiba gemetar, dadanya berdetak kencang. Dia segera membuka pintu dan mendapati kedua bola mata ayahnya sudah memerah. Jun, baru saja ayah mendapat kabar kalau kakek menghembuskan napas terakhir. Ucap Yongki tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya. Apa? Bagaimana mungkin? Baru saja? Baru saja apa? Tanya Yongki penasaran. Belum sempat Arjun menceritakan mimpinya, dia sudah pingsan duluan. Arjun. Teriak Yongki yang jadi membangunkan seisi rumah. Bang Arjun kenapa? Tanya Ayunda yang masih memakai mukena. Pingsan. Jawab Yongki memapah putranya dibantu oleh Indria. Ayunda, kamu buruan ganti pakaian. Kita akan langsung ke rumah kakek. Sela Indria. Ada apa, Bunda? Kok pagi buta begini? Tanya Ayunda penasaran. Kakek kamu baru saja tiada. Jawab Indria bersedih. Innalillah, kakek. Rintih Ayunda ikutan menangis. Aku ikut ke rumah kakek Gosali. Sela Nala. Iya, ayo kita semua ke rumah kakek setelah Arjun sadar. Jawab Yongki. Lucy yang tidak tahu dan tidak mengenal siapa kakek Gosali hanya berdiri di pintu melihat keadaan Arjun. Saat itu Lucy sadar jika Nala adalah perempuan idaman Arjun. Cantik, lembut dan juga solihah. Sedangkan dia, Lucy, menjadi tidak percaya diri, merasa tidak pantas untuk mencintai Arjun. Lucy, kamu juga boleh ikut, daripada nanti di rumah sendirian. Ucap Yongki. Iya, Om, saya turut berduka cita. Balas Lucy. Beberapa saat kemudian Arjun terbangun. Pertama kali yang dia lihat adalah Lucy serta Nala yang berdiri di depan pintu. Arjun, kamu sudah sadar. Ini diminum dulu. Ucap Nala memberikan air putih. Iya, terima kasih. Jawab Arjun. Ayah, Bunda dan Ayunda di mana? Tanya Arjun yang masih lemas. Om Yongki menyiapkan mobil. Tante dan Ayunda sedang melepas mukena dan ganti pakaian. Kamu yang sabar ya Arjun. Ikhlaskan, semoga kakek Gosali diampuni segala dosa dan diterima amalnya. Jawab Nala. Iya, Nala. Jawab Arjun berlinang air matanya. Dibanding Ayunda yang anak manja, Arjun memang lebih dekat dengan kakek dan neneknya. Mungkin karena dia anak lelaki sehingga lebih bebas jika tidur di rumah mereka. Sehingga Arjun begitu tahu kakeknya tiada, dia sangat terpukul. Arjun, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku yakin kami bisa tegar dan kuat. Ucap Lucy. Iya, Lucy. Jawab Arjun. Kemudian Arjun jadi teringat akan mimpinya mengenai ucapan kakeknya tadi dalam mimpi. Jika datang padamu dua pilihan yang sulit, apa maksudnya? Apakah Lucy dan Nala? Bagaimana bisa? Memang idaman istriku seperti Nala, tapi aku tidak mencintainya. Apalagi Lucy. Aku tidak mencintainya dan dia bukan idaman aku sama sekali. Palingan hanya bunga tidur saja. Batin Arjun. Tiba-tiba Yongki muncul, menyadarkan Arjun dari lamunannya. Kamu sudah baik kan, Jun? Tanya Yongki cemas. Sudah, ayah. Ayo kita segera rumah kakek. Ajak Arjun. Semua ikut, termasuk Nala dan Lucy. Sesampainya di kampung Gosali, di sana rumah sudah ramai, bahkan jenazah Gosali juga sudah dikafankan. Mereka menunggu Yongki,
sebagai anak tunggal untuk menjadi imam sholat maid. Yang kuat, nak. Buruan ambil wudhu dan jangan putus doakan Abah. Ucap Fatimah memerah matanya tapi tegar. Iya, Umi. Jawab Yongki. Arjun, kamu juga buruan siap-siap. Timual Fatimah. Iya, Nek. Jawab Arjun. Awalnya mereka mengira akan kesulitan untuk menguatkan nenek mereka. Tetapi pada kenyataannya justru nenek mereka yang paling kuat dan paling tabah. Setelah selesai sholat maid, langsung saja jenazah Ghazali yang sudah di dalam keranda dibawa ke makam. Arjun dan Yongki berada di bagian terdepan sangat mengangkat keranda. Mereka sekilas tersenyum sebab keranda terasa sangat ringan dan harum. Indria menemani Umi Fatimah menerima tamu yang ziarah, yang datang sangat banyak sekali sebab semasa hidup Ghazali adalah orang baik dan memiliki banyak sahabat rasa saudara. Duka yang mendalam ini membuat mereka semua mengenang bagaimana semasa Ghazali hidup. Siang harinya keluarga Miftah dan Safira datang. Naesen sangat kaget dengan adanya Lucy. Naesen kemudian melirik ke arah Nala. Hatinya ikut tidak tega melihat saudari kembarnya terluka karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku mencintai Ayunda, tapi aku juga tidak bisa melihat Nala menderita. Apa sebaiknya aku dekati saja Lucy agar dia tidak nempel terus pada Arjun? Batin Naesen. Naesen dekat mendekati Lucy, walau dalam hatinya merasa kesal padanya tetapi mencoba untuk bersikap baik. Hai Lucy, kamu kok bisa ada di sini? Sapa Naesen ramah. Ya, kebetulan aku sedang menginap di rumah Arjun makanya aku ikut kemari sekalian. Jawab Lucy. Apa? Kamu menginap di rumah Arjun? Pekik Naesen. Iya. Jawab Lucy meringis. Naesen tahu jika Lucy memang cantik. Tetapi baginya jika dibandingkan dengan Nala tetap masih lebih unggul Nala dalam segala aspek. Naesen segera menghampiri Arjun, ingin bertanya lebih lanjut kenapa Lucy bisa-bisanya menginap di rumahnya. Jun, kenapa Lucy bisa menginap di rumah kamu? Apakah kamu dan dia ada hubungan? Tanya Naesen. Nek, pantaskah kamu bertanya hal begini di saat situasi duka? Sergah Arjun kesal. Aku tahu, tapi kenapa Lucy bisa di rumahmu? Itu sangat tidak etis. Balas Naesen. Jangan membuat keributan, Nak. Aku mau istirahat di kamar kakek dulu. Setelah Arjun yang masih lemas. Tiba-tiba Yongki merangkul bahu Naesen dari belakang. Naesen, kamu menyukai Lucy kah? Tanya Yongki. Tidak, Om. Hanya saja kenapa Lucy bisa menginap di rumah Om? Jawab Naesen sangat penasaran. Tidak kenapa-kenapa, Om sudah menganggap Lucy seperti anak sendiri. Berharap dia mau memeluk agama Islam. Jawab Yongki jujur. Tapi kenapa? Aku hanya kasihan pada Nala, Om. Nala mencintai Arjun. Ucap Naesen memberanikan diri. Setiap manusia punya hak untuk mencintai, Naesen. Termasuk kamu mau mencintai siapapun. Tetapi masalah jodoh tetap hanya Allah yang menentukan. Jadi kita hanya bisa pasrah. Bujuk Yongki. Iya, Om, maaf. Ucap Naesen menyesal. Tidak apa-apa, kamu begini karena sangat menyayangi saudarimu. Tapi kedepannya jangan paksa Arjun lagi ya. Om takut jika persahabatan kalian menjadi rusak. Bujuk Yongki. Om, misal Arjun memilih Lucy, apakah Om akan setuju? Dia ateis, dia... jangan keras-keras. Setiap orang bisa berubah, Naesen. Dulu Om juga bukan orang yang baik. Tetapi karena cinta pada Tante Indria menjadi motivasi bagi Om untuk berubah menjadi lebih baik. Setelah Yongki tersenyum manis, Naesen hanya terdiam. Dalam hatinya tetap saja merasa jika Nala lebih pantas daripada Lucy. Kamu istirahat saja ya, Om mau melihat Arjun dulu. Dia sekarang pasti sangat bersedih. Pintar Yongki berlalu pergi masuk ke kamar ayahnya. Yongki merasa ikut teriris saat melihat Arjun menangis sambil menatap foto kakeknya. Tadi selama di luar Arjun tegar, tetapi begitu sendirian air matanya tidak bisa dibendung lagi. Jun, yang tabah. Manusia tidak ada yang kekal, termasuk ayah sendiri nanti juga akan pergi. Ayah, tadi aku bermimpi bertemu kakek. Kakek berpamitan padaku, begitu aku terbangun kakek sudah tidak ada. Ujar Arjun. Itu berarti kakek sangat menyayangi kamu, Jun. Aku masih tidak percaya, seolah kakek ada di sini. Rintih Arjun.